Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Salsabila, NIM 2019-12024 dari kelas 0 Paralel. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS Metopen mengenai rancangan usulan skripsi yang berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di periode tahun 2018 sampai dengan 2021. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mengubah barang mentah menjadi produk berharga dan siap digunakan maupun dikonsumsi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya perusahaan manufaktur yang berkembang di sektor konsumsi. Kebutuhan konsumsi menjadi kebutuhan primer penduduk Indonesia. Dengan begitu, persaingan perusahaan di bidang sektor konsumsi semakin hari semakin pesat. Adanya persaingan perusahaan tersebut tidak lepas dari tujuan utama, yakni ingin memperoleh laba. Laba merupakan tujuan utama dari suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bersih dari modal yang ditanam. Pertumbuhan laba adalah pertumbuhan naik atau turun keuntungan yang diperoleh perusahaan. Semakin tinggi laba perusahaan, maka semakin pesat juga perkembangan perusahaan tersebut. Selain itu, peluang untuk berinvestasi di sektor barang konsumsi merupakan prospek yang sangat menjanjikan. Akan tetapi pada tinjauan dari pengamatan yang dilihat dari laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, pertumbuhan laba di sektor barang konsumsi dari tahun 2018 sampai 2021 mengalami persentase yang tidak stabil. Berikut ini merupakan gambaran kurva dari laporan keuangan pertumbuhan laba dari tahun 2018 sampai 2021 di sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pertumbuhan laba di perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami pertumbuhan yang tidak stabil. Di tahun 2018 memperoleh laba sebesar 13,158 billion IDR. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 39,238 billion IDR. Selanjutnya di tahun 2020 mengalami penurunan laba dengan perolehan laba sebesar 35,120 billion IDR dan pada tahun 2021 juga mengalami penurunan yakni memperoleh laba sebesar 23,026 billion IDR. Data laporan keuangan tersebut diambil dari laporan keuangan perusahaan sektor barang industri yang telah diolah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba menurut Mamdu tahun 2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama, besarnya perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba diharapkan semakin tinggi. Poin nomor 2, umur perusahaan. Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam meningkatkan laba, sehingga ketepatannya masih rendah. Poin yang ketiga, tingkat leverage perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka manajer cenderung memanipulasi data sehingga mengurangi ketepatan pertumbuhan laba. Tingkat penjualan di masa lalu yang semakin tinggi membuat pertumbuhan laba semakin tinggi. Poin yang terakhir, perubahan laba di masa lalu jika semakin besar, semakin tidak pasti laba yang diperoleh di masa yang akan datang. Pada penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba diukur dengan menggunakan rasio. Yang pertama, current ratio atau rasio likuiditas, yaitu mengukur pelunasan hutang jangka pendek yang telah ditagih secara keseluruhan berupa aktiva lancar yang dimiliki perusahaan menurut Kashmir tahun 2015.
Yang kedua, total asset turnover, yaitu rasio aktivitas yang digunakan untuk mengukur perputaran keseluruhan aktiva perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Menunjukkan bahwa perputaran aset perusahaan mampu meningkatkan pertumbuhan laba perusahaan yang akan didapat. Menurut peneliti Surya tahun 2022. Net profit margin. Net profit margin merupakan rasio profitabilitas yang dapat mengukur antara laba bersih dengan penjualan. Rasio ini dapat mengukur besarnya laba bersih yang didapat oleh perusahaan dari jumlah transaksi penjualan produk yang dilakukan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penjualan produk yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin tinggi juga laba yang didapatkan oleh perusahaan. Yang keempat adalah debt to asset ratio atau rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total uang dengan total aktiva. Dengan kata ini, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Menurut Kashmir tahun 2014. Yang kelima adalah rasio pertumbuhan penjualan atau disebut dengan growth ratio. Merupakan rasio yang menggambarkan tentang ekonomi perusahaan yang tengah mempertahankan perekonomian perusahaan di sektor usahanya. Menurut Kashmir tahun 2012. Adapun ruang lingkup yang dijabarkan guna menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan antara lain sebagai berikut. Objek yang dilakukan dalam penelitian ini di perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi Bursa Efek Indonesia. Menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan dari perusahaan yang bergerak di sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tahun penelitian terjadi pada periode tahun 2018 sampai dengan 2021. Menggunakan variable dependent yaitu pertumbuhan laba, menggunakan pengukuran current ratio, total asset turnover, net profit margin, debt to asset ratio, dan pertumbuhan penjualan sebagai variabel independennya. Menggunakan variabel moderasi dengan ukuran perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa current ratio, total asset turnover, net profit margin, debt to asset ratio, dan pertumbuhan penjualan secara simultan maupun parsial terhadap pertumbuhan laba yang terjadi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2021. Serta untuk menganalisa apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh current ratio, total asset turnover, net profit margin, debt to asset ratio, dan pertumbuhan penjualan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai dengan 2021. Adapun landasan teori dari penelitian ini, yang pertama ialah signaling theory. Menurut Akerlof tahun 1970, signaling theory mempelajari adanya fenomena ketidakseimbangan informasi antara pembeli dan penjual terkait kualitas produknya. Dengan melakukan pengujian terhadap pasar mobil bekas, berdasarkan hal tersebut, Akerlof menemukan bahwa pembeli tidak memiliki informasi terkait spesifikasi barang serta hanya memiliki persepsi terkait harga dan kualitas produk secara umum. Ini menyebabkan pembeli akan menilai semua produk pada harga yang sama, baik produk yang berkualitas tinggi maupun yang berkualitas rendah, sehingga merugikan para pembeli dan penjual barang berkualitas tinggi. Menurut Akerlof, kondisi tersebut dapat diminimalisir ketika penjual dapat memberikan sinyal berupa informasi tentang kualitas barang yang mereka miliki. Yang kedua adalah pertumbuhan laba.
Menurut peneliti Surya tahun 2022, pertumbuhan laba yaitu perubahan presentase kenaikan laba yang diperoleh perusahaan. Pertumbuhan laba yang baik mengisyaratkan bahwa perusahaan mempunyai keuangan yang baik yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Karena biasanya dividen yang akan dibayar di masa yang akan datang sangat bergantung pada kondisi perusahaan. Untuk menghitung pertumbuhan laba, menggunakan rumus sebagai berikut. Laba bersih tahun sekarang dikurangi laba bersih tahun sebelumnya dan dibagi dengan laba bersih tahun sebelumnya. Yang ketiga adalah current ratio. Menurut peneliti Surya tahun 2022, current ratio adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui likuiditas suatu perusahaan. Rumus untuk menghitung current ratio adalah sebagai berikut. Aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Yang keempat adalah total aset turnover. Total aset turnover merupakan rasio yang digunakan buat mengukur perputaran seluruh aktiva perusahaan dan pula mengukur berupa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Rumus perhitungan total aset turnover ialah penjualan bersih dibagi dengan total aset. Yang kelima adalah net profit margin, merupakan rasio antara laba bersih dengan penjualan. Rasio ini mengukur besarnya laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dari jumlah penjualan yang sudah dilakukan. Untuk menghitung net profit margin menggunakan rumus sebagai berikut. Net profit after tax dibagi dengan penjualan. Yang keenam adalah debt to asset ratio, termasuk salah satu rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek apabila perusahaan mengalami likuiditas. Rumus untuk menghitung debt to asset ratio adalah total hutang dibagi dengan total aktiva. Yang keenam adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan merupakan presentasi kenaikan atau penurunan produk yang terjadi di sektor pasar. Perhitungan pertumbuhan penjualan menggunakan rumus sebagai berikut. Penjualan tahun ini dikurangi penjualan tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya. Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan jumlah aset yang dimiliki, keuntungan yang diperoleh perusahaan, serta kapasitas pasar. Semakin besar total aktiva perusahaan, laba yang diperoleh dan kapasitas pasar perusahaan, maka menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Rumus untuk menghitung ukuran perusahaan adalah total aktiva. Metode penelitian. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut peneliti Surya tahun 2022, penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dikembangkan dalam mempelajari masalah di masyarakat, tata cara, situasi dan kondisi, sikap, pandangan proses yang terjadi, pengaruh dari suatu fenomena, dan pengukuran tentang fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Poin yang kedua adalah definisi operasional dan pengukuran variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 1. Variabel dependent atau yang disebut dengan variabel pengikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan laba. Yang kedua adalah variabel independent atau yang disebut variabel bebas dan dalam penelitian ini menggunakan 5 rasio keuangan yang diantaranya adalah current ratio, total asset turnover, net profit margin, debt to asset ratio, dan pertumbuhan penjualan. Yang ketiga adalah variabel moderasi
Dalam penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan untuk memperkuat atau memperlemah variabel independen. Poin yang ketiga adalah jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2021 pada perusahaan sektor barang konsumsi. Poin yang keempat adalah populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masih mempublish laporan keuangannya antara periode tahun 2018 sampai dengan 2021. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengumpulan sampel dengan menggunakan kriteria, pemilihan, dan pertimbangan tertentu, menurut Sugiano tahun 2012. Adapun kriteria pemilihan sampel dengan metode purposive sampling adalah sebagai berikut. 1. Perusahaan sektor barang konsumsi yang masih mempublish laporan keuangannya lengkap di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2018 sampai dengan 2021. Poin yang kelima adalah pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan dokumen dan pengamatan studi pustaka. Metode pengumpulan dokumen dengan cara mengunduh laporan keuangan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2018 sampai dengan 2021. Serta metode pengamatan studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari literatur, jurnal, artikel, dan sumber bacaan lain yang menyinggung dengan masalah penelitian yang akan diteliti untuk memperoleh landasan teori serta referensi yang digunakan dalam penelitian. Poin yang keenam adalah pengolahan data. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan sistem statistis program komputer, yakni SPSS. Poin yang ketujuh adalah analisis data. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, bertujuan untuk menguji dan menganalisis rasio keuangan, current ratio, total asset turnover, net profit margin, debt to asset ratio, dan pertumbuhan penjualan secara simultan maupun parsial terhadap pertumbuhan laba dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai dengan 2021. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan pengucapan atau kesalahan kata, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.